Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudaraku rahimakumullah, setiap orang pasti menginginkan, merindukan, mendambakan yang namanya kebahagiaan. Baik dia orang alim ataupun orang awam, orang miskin, orang kaya, semua merindukan yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi permasalahannya, tidak semua orang yang menginginkan kebahagiaan bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Lalu pertanyaannya, kenapa? Saudara-saudara rahimakumullah, kebanyakan orang menginginkan kebahagiaan tapi tidak bisa mencapai kebahagiaan. Karena bisa jadi jalan yang mereka tempuh untuk mencapai kebahagiaan itu berbeda-beda. Sekaligus juga orientasi kebahagiaan yang mereka harapkan dan inginkan juga berbeda-beda. Contoh, ada orang yang menganggap bahwa kebahagiaan ketika dia mempunyai atau dikaruniai harta yang melimpah ruah. Maka pasti dia akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan yang dia dambakan. Ada orang yang menganggap yang namanya kebahagiaan mendapatkan pendamping seorang istri yang cantik, maka segala langkah, segala cara akan dia korbankan, dia tempuh untuk mendapatkan seorang pendamping yang cantik. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu ketika dia mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga dia dihormati oleh orang lain, dihormati oleh masyarakat di tengah-tengah lingkungannya. Demikian pula pasti akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan sumber kebahagiaan yang dia inginkan tersebut. Saudara-saudara rahimakumullah, ternyata impian-impian, harapan-harapan seperti itu tidak selamanya benar. Ketika permasalahan tadi, harta, wanita, ataupun kedudukan memang bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi seseorang. Ketika permasalahan tersebut didudukkan dalam porsinya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ketika kekayaan dibingkai dengan ketakwaan, itulah kekayaan sejati yang akan mengantarkan si empunya kepada kebahagiaan. Ketika istri, ada seorang wanita yang sholihah bertakwa kepada Allah, itulah sosok istri, wanita yang akan mengantarkan sang suami kepada kebahagiaan. Demikian pula kedudukan. Ketika kedudukan itu dibingkai dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kedudukan tadi juga akan bisa mengantarkan kepada kebahagiaan, bahkan kebahagiaan yang hakiki. Tidak hanya sebatas kebahagiaan di dunia, akan tapi kebahagiaan sampai di akhir nanti insyaallah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tiga permasalahan tadi tidak bisa kita pungkiri, dan itu bisa kita rasakan. Kita mulai bingkai tadi berawal dari yang namanya keluarga atau rumah tangga, yang sejatinya kebahagiaan itu tidak jauh dari tempat keberadaan kita masing-masing, yaitu di tengah-tengah rumah tangga. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah lah yang menjadikan buat kalian rumah-rumah kalian sebagai sakan, tempat tinggal. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah sudah memberikan satu titik yang bisa kita jadikan awal atau sumber kita menggapai kebahagiaan hidup di dunia sementara, bahkan sampai abadi besok di akhirat. Kita mulai dari keluarga. Karena tidak bisa dipungkiri, dari rumah tangga kita itulah apapun jadinya kita, apakah jadi seorang pengusaha, jadi seorang karyawan, jadi seorang dai, jadi seorang guru dan sebagainya, dia pasti akan pulang ke rumah tangga masing-masing. Kesuksesan seseorang itu dinilai tidak hanya saja di luar rumahnya, bahkan kesuksesannya hakiki itu akan muncul dan tumbuh berawal dari rumah tangganya. Maka mari kita renungkan, kita fahami, dan kita beruntuk mengamalkan
Seruan Allah Azza wa Jalla tadi, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah telah menjadikan buat kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Sakana bisa bermakna tempat tinggal, bisa bermakna ketenangan, bisa bermakna kedamaian. Ini menunjukkan rumah-rumah kita, keluarga kita harus menjadi awal sumber ketenangan dan kedamaian hidup kita. Saudara-saudara rahimakumullah, saya tidak bisa membayangkan ketika ada satu figur, sosok yang mereka sukses, mereka tenar di luar sana, akan tapi ternyata di tengah-tengah keluarganya berantakan. Seorang suami yang tidak lagi dihormati oleh istrinya, seorang ayah yang sudah tidak lagi dihormati oleh anak-anaknya, walaupun dia seorang populer di luar rumah, apakah dia bisa merasakan kebahagiaan yang sejati? Tentu jawabannya tidak. Ini adalah kebahagiaan yang semu. Maka sehebat apapun orang di luar rumah, kuncinya kita pertanyakan, bagaimana kondisi kita di tengah rumah tangga kita. Saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah perenungan bagi kita bersama. Mari kita berupaya untuk mewujudkan bahwa rumah tangga kita, tempat tinggal kita itu menjadi awal daripada sumber kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita ketika apapun yang Allah karuniakan, baik itu berupa harta kekayaan, itu istri, anak, atau kedudukan, kita bingkai semuanya tadi orientasi untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.